kita lanjutkan penjelasan pada pertemuan yang lalu sampai pada hadis ke-29. Insyaallah kita lanjutkan pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma qala ala adulluka ala abwabil khair." Nah, jadi pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang amalan-amalan yang bisa mengantarkan kita masuk ke dalam surga dan menjauhkan kita dari neraka. Kemudian dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya pertanyaan itu adalah pertanyaan yang agung, yang besar sekali karena berkaitan tentang masuknya seorang ke dalam surga dan sebab seorang dijauhkan dari api neraka. Dan Rasulullah menjelaskan bahwa sesungguhnya wa innahu layasirun ala man yassarahullahu alaihi, bahwa sungguhnya amalan-amalan itu sangat mudah bagi orang-orang yang dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada beberapa amal, yaitu anta'budallaha la tusyrik bihi syai'a, yaitu menyembah Allah dan tidak berbuat syirik terhadapnya. Wa tuqimus shalah, yaitu mendirikan salat, wa tu'tiz zakah, mengeluarkan zakat, wa tasumu ramadhana, berpuasa di bulan suci Ramadan, wa tahujjul bait, dan berhaji ke Baitullah yang biasa kita kenal dengan rukun Islam. Nah, inilah kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim. Nah, kemudian setelah itu yang menjadi pembahasan kita di hari ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas bertanya kepada para sahabatnya, "Summa qala ala adulluka ala abwabil khair?" Maukah aku tunjukkan kepadamu tentang pintu-pintu kebaikan? Maka di sini mereka mengatakan, "Bala ya Rasulullah, kami mau mengetahuinya wahai Rasulullah." Maka dijawab, pintu kebaikan adalah as-shaumu junnah, yaitu puasa adalah perisai, was-shadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul al-ma'un nar, yaitu yang kedua adalah bersedekah, karena sesungguhnya sedekah itu dapat memadamkan atau menghapuskan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Wa salatur rajul fi jawfil laili. Nah, dan juga di antara pintu-pintu kebaikan adalah salat qiyamul lail atau salat tahajud. Nah, kita mulai dari yang pertama. Di sini dikatakan ala adulluka ala abwabil khair. Pertanyaan Nabi di sini seakan-akan Nabi ingin berkata bahwa maukah aku tunjukkan jalan-jalan menuju semua kebaikan. Jadi jalan menuju kebaikan itu sangat banyak. Nah, bukan hanya satu pintu. Kalau satu pintu itu artinya bab. Tapi kalau banyak itu artinya abwab. Nah, kalau misalnya kita mengatakan babul jannah, itu berarti satu pintu. Nah, tapi kalau dikatakan abwabul jannah, pintu-pintu surga. Di sini Rasulullah ingin bertanya dan memberitahu kepada kita bahwasanya ada banyak sekali pintu-pintu kebaikan. Artinya bukan hanya satu pintu. Jalan menuju surga itu bukan hanya dilewati dengan satu jalan. Ada banyak jalan. Kalau kita tidak mampu melewati pintu yang pertama atau jalan yang pertama, maka pilihlah jalan yang kedua. Kalau kita tidak mampu jalan yang kedua, maka pilihlah jalan yang ketiga. Nah, jadi jalan menuju surga itu ada banyak sekali jalan. Nah, maka di sini dikatakan tapi banyak pintu. Siapapun bisa masuk menyesuaikan dengan kemampuannya. Nah, yang tidak mampu qiyamul lail, dia bisa masuk lewat pintu sedekah. Yang tidak mampu dengan sedekah, dia bisa masuk dengan berbakti kepada kedua orang tua. Jadi pintunya itu sangat banyak, Masya Allah. Jadi kita tidak diwajibkan untuk melakukan semua amalan ini. Tapi bagaimana tetap berusaha untuk melaksanakan semuanya. Tapi bagaimana kita memfokuskan ada amalan yang istimewa bagi kita itu. Nah, mungkin kita tidak bisa puasa, masuk surga lewat pintu puasa karena kita malas puasa itu misalnya. Nah, tapi kita bisa masuk lewat pintu sedekah. Kalau kita juga masih malas bersedekah, kita bisa masuk lewat pintu qiyamul lail. Susah bangun di malam hari, kita masih bisa masuk lewat pintu berbakti kepada
kedua orang tua. Jadi Masya Allah, pintu-pintu kebaikan ini sangat banyak. Nah, sekarang itu kita tidak diperintahkan untuk apa? Membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Nah, tidak usah kok dia seperti ini, dia seperti ini, dia seperti ini. Nah, kalau saya belum bisa. Tetap kita berdoa untuk menjadi pribadi yang lebih baik, tapi yang dimaksud adalah bagaimana kita itu mencari, ya, kita ini sebenarnya, ya, karena masing-masing ini pasti punya kelebihan, punya kelebihan. Nah, maka itu yang perlu kita cari. Kira-kira amalan bagi saya yang saya senangi itu yang mana? Kalau kita sudah mendapatkannya, maka kita fokus di situ dan jangan sampai kita meninggalkannya. Nah, itulah jalan kebaikan kita. Jadi di antara kita ini berbeda-beda. Ada yang mungkin senangnya sedekah. Ada yang mungkin susah untuk bersedekah. Tapi dia mudah untuk terbangun di malam hari untuk sholat tahajud. Ada juga yang tidak bisa sedekah, tidak bisa terbangun di malam hari. Tapi dia mengatakan, saya kalau puasa bisa katanya. Nah, maka ya pilihlah jalan puasa. Nah, ini yang dikatakan ala adulluka ala abwabil khair. Maka begitu juga yang kita lihat dalam sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sahabat Rasulullah itu tidak satu level. Nah, dan tidak berjalan dengan pintu yang sama itu, meskipun nanti tujuannya sama. Mereka sama-sama berjalan menuju Allah Subhanahu Wa Taala, menuju surga. Nah, tapi ada yang berjalan ya melalui pintu jihad seperti Khalid ibnul Walid. Itu pintu jihad. Ada juga jihad, kalau itu jihadnya jihad mengangkat senjata itu, mengangkat pedang. Ada juga yang berjihad melalui jihad ilmu, seperti Abdullah ibnu Abbas, ibnu Mas'ud, ibnu Umar. Nah, mereka ini berjihad melalui pintu ilmu. Ya, mereka menuntut ilmu, mereka menyebarkan ilmu, mengajarkan ilmu. Ada juga yang berjihad ya melalui jalan membantu dan melayani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kebutuhan Nabi disediakan, dilayani. Yang bernama sahabat mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ada juga yang ya membantu ya berjalan menuju Allah melalui pintu sedekah seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya, Abu Bakar As-Siddiq pernah menyumbangkan seluruh hartanya tanpa tersisa. Nah, seluruh hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan juga ya pernah mengeluarkan harta yang sangat besar ketika perang Tabuk. Juga pernah membeli sumur ya untuk kaum muslimin ketika sumur itu dijual oleh orang Yahudi. Nah, maka ketika itu ya Utsman bin Affan membeli sumur itu dan digratiskan kepada seluruh kaum muslimin. Nah, begitu pula dengan Umar, dia berjihad melalui apa? Ya, keberaniannya, kegagahannya. Dengan masuknya Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu ke dalam agama Islam, maka ketika itu agama Islam ini menjadi kuat. Tidak ada yang berani yang mengganggu ya kaum muslimin. Begitu pula dengan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib terkenal dengan ilmunya. Dialah yang menerangi istana, dialah yang menerangi umat ini dengan ilmunya. Artinya apa? Ya masing-masing, bahkan ada yang berjalan menuju surga itu tidak ada amalan yang istimewa kecuali ya sebagaimana yang pernah kita sebutkan, kecuali sebelum dia tidur dia membersihkan hatinya. Oh, saya ini rasa-rasanya saya jarang puasa sunnah. Saya tidak bisa sholat malam misalnya. Ya, paling tidak kita ngikutin sahabat yang tadi itu. Yang telah dikatakan bahwa ini adalah ya penghuni surga oleh Rasulullah. Siapakah dia? Orang yang sebelum tidurnya dia itu membersihkan hatinya. Dari apa? Dari benci, dari dendam. Nah, jadi paling tidak kalau tidak bisa menahan puasa, tidak bisa berpuasa, puasa sunnah maksudnya, tidak bisa qiyamul lail, belum mampu sedekah yang banyak, ya paling tidak sebelum tidur, ya paling tidak berapa menit, 1 menit, 2 menit, sebelum kita memejamkan mata kita, ya baca doa, setelah itu kita bersihkan hati kita. Saya telah memaafkan seluruh kesalahan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi bermacam-macam para sahabat itu ya mempunyai amalan yang istimewa. Masing-masing berbeda dari satu sahabat ke sahabat yang lainnya. Maka kita semua ini PR kita adalah mencari ini. Ya, fashion kita di mana ini? Ya. Saya maunya apa? Ya. Kira-kira
kegemaran saya apa, kesukaan saya apa. Nah, yang mana ini yang saya bisa jalankan dan saya istiqomah sampai akhir hayat. Nah, ini ala adulluka ala abwabil khair. Nah, kemudian di sini dikatakan yang pertama adalah as-saumu junnah, bahwa puasa adalah perisai. Nah, jadi perisai itu puasa. Perisai dari apa? Perisai dari bahaya dunia dan akhirat, dari dosa, dari syahwat. Nah, jadi orang puasa itu dia telah menjaga dan membentengi dirinya dari maksiat. Nah, dia telah menjaga dirinya daripada syahwat. Nah, dan dia juga telah membentengi dirinya daripada azab kubur dan daripada azab api neraka. Jadi sebenarnya puasa itu Masya Allah, dia itu ibaratnya pelindung bagi kita. Nah, jadi puasa itu yang melindungi kita. Nah, tetapi jangan sampai ketika kita berpuasa kita merusak puasa kita. Jadi ketika kita berperang, ya perisai kita itulah puasa. Nah, tetap ada yang memanah kita, ya menombak kita. Nah, itulah setan. Ya, syahwat kita, hawa nafsu kita itu yang menombak kita, yang menebas kita. Nah, yang ingin membunuh kita, yang ingin menyakiti kita, yang ingin membahayakan kita. Tapi kita ada perisai itu. Jadi orang yang malas berpuasa itu ibaratnya dia sangat pemberani itu. Ya. Dia berperang melawan hawa nafsu, ya berperang melawan setan tanpa menggunakan perisai. Itu orang berani berarti. Nah, karena puasa itu adalah perisai. Nah, perisai ini jangan sampai kita rusak. Perisai ini jangan sampai kita rusak. Karena percuma kita bawa perisai kalau perisai kita rusak. Ya, panah itu bisa tetap tembus itu. Tombak itu bisa tembus. Kenapa? Kalau perisainya rusak. Kata Rasulullah, bagaimana cara merusak perisai itu? Yaitu orang-orang yang berpuasa tetapi dia tidak mampu menjaga lisannya. Nah, dia masih berdusta, dia masih mencela orang, dia masih menggibah orang, dia masih menyakiti hati orang. Maka perisainya ini bisa rusak. Nah, jadi kalau perisai itu bisa rusak, seakan-akan kita tidak ada perisai. Nah, wujuduhu ka'adamihi. Jadi kalau puasa yang dijaga bukan hanya dari sekedar makan dan minum. Tapi lebih dari itu kita juga diperintahkan untuk menjaga perisai kita ini. Jangan sampai perisai itu ya rusak. Rusak dengan apa? Rusak dengan dusta, mencela, gibah, menggunjing orang lain dan seterusnya. Nah, kemudian amalan yang kedua adalah di sini dikatakan as-shadaqatu tudfi'ul khati'a kama yudfi'ul ma'un nara, yaitu sedekah. Kalau kita tidak mampu berpuasa sunnah, maka paling tidak kita ya menempuh jalan-jalan kebaikan itu dengan bersedekah. Di sini dikatakan ketahuilah bahwa sedekah itu tudfi'ul khati'ah. Dia bisa memadamkan ya, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Kama yudfi'ul ma'u an-nar, sebagaimana air itu bisa memadamkan api. Nah, jadi bayangkan kalau dosa itu seperti api. Nah, seperti api. Jadi dosa itu pada hakikatnya dia itu api. Nah, kalau di sini kan perumpamaannya Nabi, yaitu sedekah itu seperti air, dosa itu seperti api. Nah, jadi setiap kita melakukan dosa itu sama saja dengan kita membakar diri kita itu. Nah, karena dosa itu perumpamaannya seperti api. Nah, bayangkan kalau misalnya rumah kita itu kebakaran misalnya. Ini la qadarullah, ini bukan doa ya, la qadarullah. Misalnya rumah kita kebakaran, apa yang kita akan lakukan? Kita akan membutuhkan air untuk memadamkan api itu. Semakin besar api itu, semakin banyak air yang kita butuhkan. Nah, kita sekarang kira-kira ya, api dosa kita ini banyak, besar atau tidak? Kira-kira besar atau tidak? Ya kalau besar, maka kita membutuhkan air yang banyak. Nah, kita membutuhkan air sedekah yang banyak sehingga api itu ya tidak membakar dan tidak menghanguskan kita, tidak mencelakakan kita, tidak membinasakan kita. Nah, kalau rumah kita aja yang di dunia ini kalau kebakaran kita tidak mau,
apalagi diri kita yang dibakar, dipanggang di dalam api neraka itu. Tentunya kita ya lebih tidak mau seperti itu. Maka kalau mungkin rumah kita, orang kita kalau melihat orang rumahnya kebakaran, kemudian kita kasihan, atau kalau kita membayangkan diri kita rumah kita kebakaran, ya kita nangis-nangis mungkin. Ya, harta kita terbakar, semuanya terbakar. Nah, kita menangis di situ karena tidak ada orang yang bisa memadamkan rumah kita itu. Nah, maka kalau rumah saja, urusan dunia saja, harta benda saja, ya kita itu tidak terima. Bagaimana mungkin kita membiarkan jasad kita yang kita sayangi ini, yang kita pelihara ini, ya, untuk terbakar di dalam api neraka. Maka kita membutuhkan air. Kita membutuhkan air. Apa airnya? Kata Rasulullah, airnya adalah sedekah. Nah, perbanyak sedekah. Sedekah itu apa? Sedekah itu ya dulu ala sidqil iman. Kenapa dikatakan sedekah? Karena sedekah itu berasal dari kata jujur itu. Jadi sedekah itu bukan artinya memberikan sebenarnya, tapi sedekah itu sidq. Sidq itu shadiq. Abu Bakar As-Siddiq itu jujur. Nah, jadi jujur. Sedekah itu jujur. Kenapa dikatakan sedekah? Dinamakan dengan sedekah. Ketika kita mengeluarkan uang kita dinamakan dengan sedekah. Karena orang yang bersedekah itulah orang yang jujur dengan imannya. Nah, jadi orang yang bakhil itu tanda tanya. Imannya itu dipertanyakan. Imannya itu dipertanyakan. Nah, dia beriman benar-benar jujur dengan imannya kepada Allah dan hari pembalasan atau tidak. Nah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Orang yang benar-benar jujur dengan imannya, dia beriman kepada Allah dan dia beriman kepada hari akhir, insya Allah dia akan mudah untuk bersedekah. Kenapa? Ya karena itulah yang menunjukkan keimanan. Disitulah diuji. Kita diciptakan dengan tabiat mencintai harta. Bohong di sini kalau ada yang mengatakan saya tidak suka harta, saya tidak cinta harta, itu bohong itu. Nah, karena memang kecuali memang kalau dia tidak normal ya. Kalau yang normal itu dia cinta harta. Nah, karena memang disebutkan dalam Al-Qur'an, nah, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Bahwa kita itu memang sangat-sangat mencintai harta. Nah, semua bisa berubah karena harta. Semua bisa berubah karena harta. Nah, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Di ayat yang lain dikatakan kamu itu sangat-sangat mencintai harta. Jadi semua di sini, ini kita semua yang ada di sini ini kita suka harta, kita suka dolar, kita suka rupiah. Nah, uang itu adalah sesuatu, harta itu adalah sesuatu yang kita cintai bersama. Karena kita mencintai harta, maka Allah menguji kita. Dan mengatakan, wahai hambaku, saya tahu bahwa engkau mencintai harta. Maka dari itu saya ingin menguji engkau. Manakah yang lebih engkau cintai? Apakah engkau lebih mencintai hartamu? Ataukah engkau mencintai saya? Kata Allah. Nah, maka Allah menguji kita. Oleh karena itu keluarkanlah apa yang engkau sukai. Lan tanalul birra hatta tunfiqu ma tuhibbun. Engkau tidak akan mendapatkan bir atau surga itu sampai engkau menginfakkan apa yang engkau cintai. Nah, surga Allah itu ghaliyah, mahal, butuh perjuangan, perjuangan. Surga itu adalah sil'atullah, perdagangannya Allah Subhanahu wa taala, dan ketahuilah dagangannya Allah adalah dagangan yang mahal. Maka perlu kita untuk mengorbankan apa yang kita miliki. Maka Allah menguji kita. Mana yang lebih kita cintai? Kita lebih mencintai Allah atau lebih mencintai harta? Nah, ya dua-duanya tentunya. Tapi yang mana yang lebih ini? Kita sekarang disuruh untuk memilih ini. Nah, karena Allah memerintahkan kita untuk mengeluarkan harta. Diri kita mengatakan saya suka harta. Saya suka mengumpulkan harta. Tapi Allah mengatakan keluarkan harta itu. Jangan disimpan. Diri kita, nafsu kita mengatakan jangan dikeluarkan. Tapi Allah mengatakan keluarkan. Sekarang kita diuji. Mana yang lebih besar cintanya di dalam hati kita? Cinta dunia, cinta harta, atau cinta Allah? Disinilah dilihat. Makanya sedekah itu sebagai bukti bahwa kita itu benar-benar mencintai Allah atau tidak itu. Nah, tidak usah harta. Kalau kita, ya ini sebentar lagi kita ada Idul Adha ini.
Nah, kalau kita mau belajar dari kisah Idul Adha, bagaimana ya, Siti Hajar dan bagaimana Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu ya bukan lagi untuk mengorbankan hartanya, tetapi disuruh untuk menyembeli anaknya itu. Sembeli anakmu. Nah, orang yang wajar, ayah mana yang tidak sayang kepada anaknya itu. Nah, berpisah sama anaknya saja sudah sedih. Ya, luar biasa. Apalagi ini disuruh menyembeli anaknya. Nah, maka di sini ujiannya Nabi Ibrahim tidak seperti ujian kita. Kalau ujian kita itu masih biasa. Tapi ujiannya Ibrahim ini cinta anak dan cinta Allah. Nah, itu tadi. Cinta anak dan cinta Allah. Allah ingin menguji. Wahai Nabi Ibrahim, nah, engkau mencintai anakmu. Ya, engkau mencintai anakmu. Anak yang soleh lagi. Kalau anak pembangkang kan ya masih bisa lah kalau disembeli. Tapi ini anak yang soleh, Nabi Ismail alaihissalam. Nah, saking ya, di saat Nabi Ibrahim sangat mencintai anaknya itu, maka Allah menguji dia. Wahai Nabi Ibrahim, sembelihlah anakmu. Nah, maka dia sudah memegang pisau, sudah dibaringkan anaknya. Ya, karena ternyata Nabi Ibrahim lebih mencintai Allah daripada anaknya. Nah, akhirnya diberi gelar Khalilullah. Sekarang kita tidak lagi diperintahkan untuk menyembelih anak kita. Kita hanya diperintahkan untuk menyembelih seekor embek. Tapi kita pun masih banyak pun orang-orang yang tidak mau itu, belum lulus dalam ujian menyembelih hewan kurban. Maka kita tidak bisa membayangkan itu bagaimana kalau disuruh menyembelih anak kita. Nah, sedangkan menyembelih hewan saja yang mungkin harganya 2 jutaan ya, kambing sekarang itu 2 jutaan, bahkan ada yang 1, itu. Ya kita pun tidak bisa. Tapi HP-nya iPhone itu misalnya. Ada yang nyicil HP itu. Untuk HP bisa itu. Untuk beli motor, beli HP, beli sepeda, ya, untuk hobinya bisa, tapi untuk Allah berkorbannya tidak bisa itu. Artinya apa itu? Artinya dunia lebih besar di dalam hati kita daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menjadi PR kita bersama. Kok bisa seperti itu? Setiap tahun kita dengar itu kisahnya Nabi Ibrahim, dia menyembelih Nabi Ismail. Nah, ya, terkadang ya kita itu bukan lagi ya untuk disuruh menyembelih apa? Menyembelih Nabi Ismail atau anak kita, tapi kita sebenarnya banyak sekali Ismail yang ada di sekeliling kita yang butuh untuk disembelih itu. Nah, ego kita misalnya, bukan anak-anak tetangga ya, maksudnya ego kita, hawa nafsu kita, hubbud dunia, cinta kepada dunia, semua itu ingin disembelih. Itu Nabi Ismail itu diperintah untuk disembelih itu sebagai simbol saja. Sebagai simbol bahwa kita lebih mengutamakan Allah atau dunia. Nah, maka sekali lagi as-shadaqah tudfi'ul khati'ah. Nah, sedekah inilah yang memadamkan ya, menyelamatkan kita dari api neraka. Nah, perbanyak sedekah. Dan harta kita adalah apa yang kita sedekahkan. Harta kita hanya ada 3. Apa yang fa'akalta fa'afnaita. Apa yang kita makan kemudian ujung-ujungnya menjadi itu harta kita yang pertama. Nah, ujung-ujungnya kita buang sendiri. Bahkan untuk meliriknya saja kita tidak mau itu. Nah, artinya apa? Tidak tersisa itu. Nah, yang kedua adalah falabista fa'ablaita. Apa yang kita pakai kemudian nanti menjadi kusam, menjadi lusuh, menjadi robek, menjadi sobek, menjadi rusak. Nah, yaitu baju kita yang menjadi kain pel dan seterusnya. Nah, dan tidak tersisa. Kemudian harta yang terakhir adalah fatasaddaqta fa'abqaita. Apa yang engkau sedekahkan dan itulah yang akan kekal abadi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makanan itu adalah rezeki kita, tapi tidak tersisa itu. Nah, pakaian itu adalah rezeki kita, tapi juga tidak tersisa. Semuanya akan hancur.
Kemudian rezeki yang ketiga, harta kita yang ketiga adalah apa yang kita sedekahkan dan itulah yang akan kekal abadi. Dari sini Rasulullah mengajarkan kita bahwa ya konsep untuk mengabadikan harta kita adalah satu-satunya dengan sedekah. Kalau kita tidak mau harta kita ini, kita kan sudah mengatakan tadi, kita mencintai dua-duanya, ya kan tadi? Mencintai dua-duanya. Cinta harta, cinta Allah. Kalau kita benar-benar mencintai harta kita, maka tentunya kita itu tidak mau berpisah dengan harta kita. Kita mau harta ini abadi. Bukan hanya dia menemani kita di dunia, tapi kita juga pengen harta ini menemani kita di alam barzah. Menemani kita juga di hari pembalasan. Kita ingin berjumpa lagi dengan harta kita. Menjadi penolong bagi kita ketika pada saat itu la yanfa'u malu wala banun. Ketika di hari itu semua harta yang kita kumpulkan di dunia ini yang kita tidak sedekahkan tidak mampu menyelamatkan kita daripada ya ngerinya hari pembalasan itu. Kecuali apa yang kita sedekahkan. Maka apa yang kita sedekahkan itu pada hakikatnya itulah harta yang bermanfaat. Jadi kalau ditanya harta kita berapa banyaknya, berapa jumlahnya, berapa nominalnya, maka jawabannya harta saya adalah harta yang saya sedekahkan. Itulah harta kita. Bukan harta yang ada di rekening kita. Itu belum tentu menjadi harta kita. Itu belum tentu menjadi milik kita itu. Boleh jadi menjadi ya harta yang kita tabung-tabung selama ini boleh jadi menjadi rezeki bagi para dokter itu. Karena ternyata la qadarullah kita ditimpa penyakit. Kita sudah nabung 10 tahun tiba-tiba habis dalam sekejap itu. Harus operasi, harus ini. Berarti itu bukan harta kita. Nah, jadi harta yang sesungguhnya jangan dititipkan pada sesuatu atau pada benda atau pada orang yang dimana semuanya itu akan binasa. Nah, tapi titipkanlah harta kita kepada zat yang tidak bakalan binasa. Titipkan kepada Allah. Kalau kita titipkan di rumah boleh saja dicuri orang, boleh saja hilang. Nah, boleh saja diambil orang. Kita titipkan di bank juga bisa bangkrut itu. Nah, kita titipkan di emas semuanya bisa hancur. Ada gempa bumi, ada longsor, ada banjir, semuanya bisa hilang dalam sekejap mata. Harta yang disimpan-simpan di rumahnya dulu orang di Aceh itu ketika ada banjir kira-kira mana semua harta itu? Mana rumah yang dibangun 30 tahun? Mana toko, mana semuanya? Hilang dalam sekejap mata. Kalau Allah berkehendak. Yang tersisa mana kira-kira? Yang mereka sedekahkan sama Allah. Tidak bakalan habis, tidak bakalan hilang meskipun ada banjir, ada gempa. Siapa yang mau mencuri kalau sudah dititipkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan hanya pandai menabung di dunia, jangan hanya pandai menabung di bank. Nah, kata para ulama, kalau kamu mampu ya menabung hartamu di langit, maka lakukanlah itu. Nah, karena itulah adalah tabungan kita yang hakiki. Itulah tabungan yang sesungguhnya. Harta kita yang sesungguhnya yang mana? Yang kita sedekahkan. Berarti kalau ditanya hartanya berapa? Ya itulah yang kita sedekahkan. Itulah harta kita. Adapun yang di kantong ini, ya ini belum tentu menjadi rezeki kita semuanya. Boleh jadi menjadi rezekinya orang lain. Nah, kalau kita meninggal pun, uang yang kita tabung-tabung itu yang menjadi warisan. Bukan untuk kita nih. Harta yang kita tumpuk-tumpuk itu ketika kita tiba-tiba meninggal dunia. Nah, maka itu hanya memperpanjang hisab kita. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan ditanya, dari mana harta itu dan kemana engkau belanjakan. Nah, maka itu yang memperpanjang. Makanya orang kaya itu lebih terakhir ya masuk surganya dibandingkan orang miskin. Karena ternyata hisab yang paling berat adalah harta. Kalau yang lain itu pertanyaannya satu. Kalau ilmu misalnya, ilmumu sudah diamalkan atau belum? Itu pertanyaannya cuma satu itu. Nah, umur, pertanyaannya juga cuma satu. Di mana engkau habiskan umurmu? Pertanyaannya cuma satu. Tapi ketika masuk kepada hisab harta kita dihisab, dipertanggungjawabkan, pertanyaannya dua. Maka kata para ulama, nah, Masya Allah. Harta itu halalnya saja dihisab, haramnya diazab. Dan hisab itu adalah azab. Faman husiba faqad udziba. Siapa yang dihisab, kata Rasulullah, maka dia telah diazab. Karena menunggu itu antrian padang mahsyar. Ya, luar biasa sampai orang-orang mengatakan, ya Allah langsung saja ke neraka. Saking ngerinya padang mahsyar itu.
Belum tahu ternyata di neraka lebih parah itu. Saking tidak kuatnya orang-orang di padang mahsyar, dia mengatakan apa? Ya Allah, cepat-cepat kita mau pindah dari padang mahsyar, langsung aja ke neraka itu katanya. Pengen masuk neraka karena sudah tidak kuat di padang mahsyar itu, matahari sejengkal dan seterusnya. Ada yang keringatnya sampai mata kaki, ada yang sampai betisnya, ya, ada yang sampai dadanya, ada yang sudah tenggelam dengan keringatnya. Ada yang ibu-ibu yang membawa anaknya, sudah diinjak anaknya, tidak diperdulikan itu. Bagaimana semua pada hari itu memikirkan nafsi. Tak ada orang yang berpakaian, tapi tidak ada orang yang memperhatikan satu sama lain. Saking menakutkannya, mengerikannya padang mahsyar itu. Nah, semua orang memikirkan apa? Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Ibu kita, ayah kita semuanya lari. Istri kita, pasangan kita semuanya lari. Anak-anak kita semuanya lari. Apalagi kalau hanya teman-teman ini. Nah, semuanya akanlah lari. Kenapa? Semua akan memikirkan dirinya sendiri. Bagaimana saya bisa selamat. Semua akan berkata, nafsi. Diriku. Bagaimana saya bisa selamat. Kecuali satu orang tentunya. Yaitu Rasulullah. Yang mengatakan, ummati. Jadi hanya satu orang yang benar-benar mencintai kita itu. Adapun yang sekarang engkau belahan jiwaku dan seterusnya, itu orang yang paling pertama lari nanti. Nah, yakin dan percaya, itu orang yang paling pertama lari itu. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Bahkan sebelum padang mahsyar aja sudah meninggalkan kita semenjak kita dimasukkan ke dalam tanah itu. Masuk dalam tanah, mana itu orang yang menyayangi kita? Tidak ada yang nemanin kita di alam kubur itu, enggak ada. Nah, kecuali apa? Kecuali amalan kita. Maka kata para ulama, ketika saya memperhatikan manusia, semua manusia ini mencari kekasihnya itu. Ada yang menjadikan seseorang menjadi kekasihnya, ada yang mencari harta sebagai kekasihnya, ada yang mencari popularitas sebagai kekasihnya, ada yang mencari jabatan sebagai kekasihnya. Tetapi ketahuilah, setelah saya perhatikan semua, kekasih-kekasih ini semuanya akan meninggalkan dia. Bahkan ketika dia diletakkan di bibir kuburan itu, di tepi kuburan. Ketika dimasukkan, semuanya akan pergi. Kita pergi ke kuburan, diangkat, digotong ke kuburan, yang mengikuti kita ada 3. Kata Rasulullah adalah, yang pertama adalah keluarga kita, yang kedua adalah harta kita, dan yang ketiga adalah amal soleh kita. Yang 2 ini akan balik. Sesayang apapun keluarga kita sama kita, pasti akan balik. Sebanyak apapun harta yang kita tabung di dunia ini, semuanya juga akan menjadi warisan bagi orang yang kita tinggalkan. Kemudian siapa yang satu-satunya kekasih yang bisa menemani kita, menghibur kita dikala kita sendiri, yang menjadi syafaat kita ketika kita sudah dihimpit oleh sempitnya kuburan, gelapnya kuburan itu, hanyalah amalan soleh kita. Jangan sampai kita baru menyesal ketika masuk di sana. Alhaqumut takasur. Dunia ini telah melalaikan kita. Bermegah-megahan di dunia ini telah melalaikan kita. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir. Sampai kita masuk ke dalam kubur. Ya Allah, farji'na na'mal sholih. Ya Allah, kembalikan saya ya Allah. Satu sujud saja ya Allah. Satu sedekah saja ya Allah. Nah, ketika malakul maut datang kepada kita, kemudian kita ingin menyogok malakul maut. Wahai malakul maut, ini semua harta saya. Dari saya menabung pertama kali. Semuanya, sertifikat tanah saya, mobil saya, rumah saya, semua harta saya, wahai malakul maut, saya berikan kepada engkau, tapi tunda kematian saya 1 jam. Bisa atau tidak? Jangankan 1 jam, 1 detik saja tidak bisa itu. Untuk mengembalikan umur kita. Untuk mengembalikan 1 detik yang berlalu ini yang baru-baru ini sekarang jam 11.23 ini. Kita menukarkan semua harta kita untuk mengembalikan jam 11.22, enggak bakalan bisa. Lan tarji'al ayyamul lati madat. Semua hari yang telah berlalu tidak akan bisa kembali. Maka harta itu, umur kita ini adalah harta yang paling berharga ini. Kita harus manfaatkan. Modal kita itu adalah umur kita, kata para ulama. Ra'sul mal kita adalah, modal kita adalah umur kita. Jangan sampai kita sia-siakan. Barulah nanti di injury time, sudah sakaratul maut, sudah sakaratul, baru memohon-mohon kepada para
malaikat-malaikat, laula akhortani, kembalikan saya ke dunia, farji'na na'mal sholihan, saya mau menjadi orang yang soleh. Sudah terlambat. Maka sebelum masa itu, tapi sekarang saya mau bertanya dulu, kira-kira yang ada di sini nih beriman nggak akan datang hari di mana kita itu akan ya dimandikan, dikafani dan disolati? Beriman atau tidak? Beriman. Kira-kira siap kalau misalnya itu besok atau malam ini? Kenapa? Malaikat enggak tahu menunggu itu. Kalau sudah diperintahkan, malakul maut itu, malaikat Israil itu enggak bisa mengatakan tunggu dulu ya Allah. Ketika diperintah oleh Allah, cabutlah nyawa si fulan. Jadi setiap hari itu sebenarnya malaikat maut itu mengunjungi kita itu. Tinggal nunggu perintah aja itu. Nah, setiap hari. Nih, setiap hari ini kita didampingi oleh malakul maut ini. Tinggal menunggu perintah. Ketika perintah itu datang dari Allah, sudah selesai itu. Nah, syi'na am abaina, kita mau tidak mau, apapun alasan kita, berapapun harta kita, setinggi apapun kedudukan, sesehat apapun badan kita, tidak pernah mandang itu. Kalau Allah sudah perintahkan, tiba-tiba, oh ini kok tidak sakit tapi meninggal. Berapa banyak kabar yang kita dengar. Ini kok masih muda tapi sudah meninggal itu. Nah, masih cantik kok sudah meninggal, belum keriput. Nah, masih mulus tapi sudah meninggal. Apakah ketika banjir kemarin di Aceh itu memilih-milih itu? Ya, banjir itu bisa milih, oh ini orang yang tua, oh ini orang yang muda, ini orang yang sakit, ini orang yang sehat, ini yang kaya, ini yang miskin. Enggak ada pilihannya itu. Nah, jadi sekali lagi, ya ini yang perlu kita persiapkan. Nah, dunia, ya kita sudah sering, dunia ini ya fana. Semua kenikmatan, kata para ulama, kullu ladzatin, semua kenikmatan, kebahagiaan, kesenangan, kegembiraan yang ada di dunia ini, selain surga, maka ketahuilah kebahagiaan itu fana. Kebahagiaan itu sementara. Jadi tidak ada kebahagiaan yang sesungguhnya kecuali kalau kaki kita ini sudah masuk ke dalam surga. Itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Adapun kebahagiaan yang ada di dunia ini, yang kita lihat pada harta, pada popularitas, ada jabatan, hobi kita, keluarga kita, permainan kita. Kata para ulama, semua kebahagiaan itu selain daripada surga, semua kebahagiaan itu adalah fana. Semua musibah, semua kesulitan, nah, semua air mata, semua rasa sakit, nah, selain bukan neraka, kalau itu bukan neraka, maka tenanglah. Itu adalah bentuk cintanya Allah kepada kita. Maka apapun musibah kita, selain itu bukan neraka, selain bukan azabnya Allah, maka kita cukup tenang. Kenapa? Itu hanyalah bentuk cintanya Allah. Itu bukan musibah. Musibah sesungguhnya itu masuk neraka itu. Nah, kenikmatan sesungguhnya itu adalah masuk surga. Nah, bertemu dengan Rasulullah, melihat wajahnya Allah. Masya Allah. Baca lagi bagaimana kenikmatan surga. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura aynan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Nah, yutafu alaihim bi aniyatin min fiddah. Nah, di surga itu Masya Allah, pelayan-pelayan itu hasibtahum ka'annahum lu'lu'am mansura, seperti mutiara-mutiara yang bertebaran. Pelayan kita itu luar biasa, sangat banyak sekali. Nah, seperti mutiara yang berterbangan, pelayan-pelayan kita. Jadi nanti minimal satu orang itu yang surganya paling rendah itu, minimal yaitu pelayannya jumlahnya 1000. Itu minimal itu. Nah, dan pelayan-pelayan itu muda, tampan, nah, dan sangat banyak. Siap melayani kita apapun yang kita mau. Nah, kita mau fawakiha mimma yashtahun, buah apa saja yang kita pengen, maka akan dihadirkan. Nah, minuman apapun akan dihadirkan. Khomer-khomer ada semua di sana. Nah, saya mau minum ini, saya mau makan ini. Daging-daging semuanya ada macamnya di sana. Nah, jadi kalau benar-benar pengen kenikmatan, ya itu di surga itu. Nah,
Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kalau kita berbuat baik, kita memberi makan kepada orang, maka tidak usah mengharap balasan dari dia. Bahkan tidak usah mengharapkan ucapan terima kasihnya itu. Kenapa? Kita hanya mengharapkan ridhonya Allah. Inna hadza kana lakum sa'yukum mashkura. Inna hadza kana jazaa'u wa kana sa'yukum mashkura. Nah, nanti akan dibalas berupa surga. Nah, jadi beramal, tanam, semakin banyak yang kita tanam, semakin banyak yang kita panen itu. Nah, tapi tidak ada yang kita tanam, apa yang kita tanam itu yang kita panen. Kita tanam jagung, ya panennya jagung, tidak mungkin panen durian itu. Nah, apalagi hanya tanam rumput. Nah, kemudian dikatakan di sini wa sholatur rajul fi jawfil lail. Di antara pintu-pintu kebaikan juga adalah qiyamul lail. Salat di malam hari. Setiap malam Allah menunggu kita. Allah tahu kita banyak masalah itu. Allah tahu kita penuh dengan kesulitan. Nah, Allah tahu bahwa kita mempunyai banyak permintaan. Maka Allah yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya. Dalam hadis dikatakan Allah itu yanzil, ya, turun ke langit dunia. Nah, dan di setiap sepertiga malam Allah menunggu kita itu. Allah menunggu kita, tapi kita tidak pernah datang. Wa yunadi hal min da'in fa astajiba lahu. Manakah di antara hambaku di sepertiga malam itu yang berdoa, yang mengangkat tangannya, maka aku akan kabulkan. Apapun doanya aku akan kabulkan. Hal min sa'ilin fa'u'tiyalahu. Adakah di antara hambaku yang meminta, yang memohonkan hajatnya, maka aku akan berikan apa yang mereka minta. Wa hal min mustaghfirin fa'aghfiralahu. Manakah di antara hambaku yang beristighfar di waktu sahur itu di sepertiga malam, maka aku akan mengampuni segala dosa-dosanya. Ya, tetapi Allah setiap malam memanggil kita, tetapi yang kita kirim hanya suara ngorok kita itu, bukan suara istighfar. Nah, maka bagaimana hajat-hajat kita ingin diberikan itu? Bagaimana doa-doa kita ingin dikabulkan? Dosa-dosa kita ingin diampuni? Kalau setiap malam Allah tidak pernah bosan menunggu kita, tetapi kita tidak pernah datang itu. Kita lebih memilih kasur kita di sepertiga malam itu. Kalau misalnya ada seorang yang menunggu kita misalnya, orang yang kita cintai, saya nunggu kamu di depan mall jam sekian, kita berusaha untuk hadir itu. Nah, dengan penampilan yang sangat indah. Nah, mandi dulu, pakai parfum dan seterusnya, pakai pakaian yang paling bagus. Nah, tapi kalau Allah yang nunggu kita kok tidak pernah datang itu. Padahal Allah ingin berdua-duaan dengan kita itu. Nah, di saat semua orang tertidur, Allah pengen berdua-duaan dengan kita, tapi justru kita ya selalu mengecewakan Allah, meskipun Allah tidak pernah kecewa ya. Nah, kita yang mengatakan kita butuh sesuatu, ketika ingin diberikan kok kita tidak datang. Kita seakan-akan ya membuat proposal itu. Misalnya seseorang buat proposal, minta sumbangan itu. Dia kirim proposalnya kepada donatur. Setelah cair kata donaturnya, mari ke rumah saya di tanggal sekian, di jam sekian, di hari sekian. Kira-kira datang atau tidak itu? Ya datang kan, kenapa? Ya mau cair itu. Dicairkannya di waktu tertentu, harus ke rumahnya itu. Kita nggak mungkin mengatakan, oh saya sibuk ini. Ya kan? Saya mau tidur dulu itu. Nggak ada saya tidur. Kenapa? Ya cair itu proposalnya. Nah, sekarang Allah itu akan memenuhi hajat-hajat kita itu di sepertiga malam. Tapi kita tidak mau datang itu. Allah pengen rindu dengan kita. Kita sudah terlalu jauh ini. Jauh dari Allah. Nah, Allah itu lebih mencintai kita daripada seorang ibu yang mencintai anaknya. Anak kecilnya itu, anak bayinya itu. Itulah Allah. Nah, maka kita ini meskipun berdosa setiap hari sama Allah, membangkang, durhaka, menggunakan nikmat-nikmatnya, fasilitas yang diberikan Allah, umurnya, ya, kesehatan yang diberikan Allah, mata yang diberikan Allah, kita gunakan untuk berdurhaka, berbuat maksiat kepada Allah, tapi Allah tidak pernah ya langsung menghukum kita. Masih diberikan umur untuk bertobat karena Allah pengen kita kembali itu. Wahai hambaku, kembali diberikan. Jadi kita itu sebenarnya ya diberikan usia ini
Karena Allah pengen supaya kita kembali itu. Nah, coba bayangkan ketika kita bermaksiat langsung diambil, langsung meninggal dunia. Kita bermaksiat dengan mata ini langsung buta. Tapi Allah tidak melakukan itu. Nah, Allah berikan mata. Coba misalnya bayangkan saja ini. Antum mungkin nanti akan menjadi orang tua. Sebagian sini sudah menjadi orang tua. Seorang ayah misalnya, banting tulang, bekerja. Banting tulang, bekerja. Memberikan uang kepada anaknya yang kuliah misalnya. Seorang bapak di kampung lagi bertani misalnya, ya, lagi beternak, main lumpur di sawah, ya, dipikul berasnya itu semuanya diperdagangkan, ada hasilnya itu, hasil keringat orang tua kita diberikan kepada anaknya yang lagi kuliah di luar kota, lagi kos-kosan itu. Nah, untuk apa? Supaya dia sungguh-sungguh belajar itu. Supaya apa? Uang itu digunakan untuk membayar apa namanya? Uang mahasiswanya itu, biaya pendidikannya. Tapi tiba-tiba ternyata uang itu hanya untuk pacarnya itu. Ke mall, nonton bioskop. Padahal uang bapaknya itu yang lumpur di kampung. Bapaknya yang disiksa itu, panas kepanasan, hujan kedinginan, uangnya untuk membahagiakan orang yang belum tentu mencintai dia itu. Nah, betapa durhakanya anak itu. Uangnya untuk apa? Untuk dibelikan minuman-minuman keras itu. Uangnya untuk apa? Minum-minum. Uangnya untuk narkoba, uangnya. Kira-kira bapaknya marah atau tidak? Yang uang itu harusnya digunakan untuk pendidikan, ya, supaya dia bersungguh-sungguh menuntut ilmu, menjadi orang yang bermanfaat, orang yang sukses, membanggakan keluarga, membanggakan orang tua. Tapi ternyata uang yang diberikan itu malah justru digunakan untuk bermaksiat itu. Kira-kira kalau kita di posisi bapak itu, ridho nggak anak kita seperti itu? Marah nggak kira-kira? Marah kan? Itu belum ada apa-apanya. Allah ini ngasih semuanya ini. Allah ngasih mata, Allah ngasih semua. Tiba-tiba Allah bilang, harusnya mata ini digunakan untuk membaca kitab, digunakan untuk membaca Quran. Mata ini digunakan untuk melihat yang baik-baik saja. Lisan kita juga digunakan untuk dibasahi untuk mengingat Allah, untuk membaca Quran. Kok tiba-tiba kita menggunakannya untuk berbuat maksiat, durhaka kepada Allah itu. Nah, jadi kalau bapak kita tadi saja merasa kita kasihan itu kepada bapak itu yang kalau ada anaknya seperti itu durhaka itu. Kita mengatakan anak ini kurang ajar, padahal setiap hari juga kita kurang ajar itu sama Allah. Nah, kita durhaka sama Allah. Nah, durhaka kepada bapak, durhaka kepada Allah. Nah, maka sekali lagi kalau memang orang itu durhaka dan dimasukkan ke dalam neraka, ya itu wajar itu. Itu wajar. Karena memang sudah difasilitasi, tapi dia tidak menggunakan fasilitas itu. Diberikan nikmat yang luar biasa, yang kalau kita katakan kemarin, tidak berbanding dengan dunia. Mata kita saja tidak berbanding dengan dunia harganya. Kasih 1 miliar mau, tapi buta. Ya enggak mau kan? Kasih uang 1 miliar, 2 miliar, 1 triliun, tapi besok mati. Mau atau tidak? Artinya Allah menakdirkan kita terbangun di pagi hari ini, kita masih bisa bernapas hari ini. Itu jauh lebih besar daripada 1 triliun, 2 triliun itu. Nah, orang di rumah sakit sana itu mengeluarkan ratusan juta itu, sampai miliaran ada, sampai ke Singapura. Untuk apa? Supaya apa? Supaya sehat kan? Sekarang kita diberikan kesehatan ini, jantung kita masih bisa bekerja dengan baik, paru-paru kita itu. Tanpa kita harus minta, ya Allah, paru-paru ya Allah, jantung ya Allah, napas ya Allah. Kalau semua yang diberikan itu harus diminta dulu. Ya kita ini, kerja kita, ya Allah nafas ya Allah. Kita nafas. Ya Allah nafas ya Allah. Nafas. Tapi Allah tanpa kita minta pun, Allah sudah berikan itu. Tapi kok kenapa kita gunakan nikmat-nikmat ini untuk berdurhaka? Gitu. Nah, berbuat maksiat kepada Allah. Nah. Kemudian yang terakhir di sini dikatakan, Rasul amri al-Islam wa amaduhus salah wa dirwatu sanamihi al-jihad. Nah, pondasi itu adalah Islam. Kemudian tiangnya adalah salat,
kemudian tingkatan paling tinggi adalah berjihad. Nah, jadi tanpa Islam tidak ada bangunan. Tanpa sholat kita berarti merobohkan bangunan itu. Tanpa jihad bangunan kita tidak pernah tinggi. Nah, kemudian penutup, ala ukhbiruka bimalaki dzalika kulli. Maukah engkau aku kabarkan kepadamu tentang pengendali dari semua itu. Ini pengendali ini bukan pengendali air ya. Pengendali ya, yang mengendalikan semua amalan yang kita sebutkan tadi. Ada sholat, ada sedekah, ada jihad, ya, ada qiyamul lail, ada zakat, ada haji. Nah, semua amalan itu dikendalikan oleh satu. Yang mengendalikan adalah satu. Apakah itu? Ini, lisan ini. Jadi sholat kita itu bisa hangus kalau kita tidak mampu menjaga lisan kita. Puasa kita itu juga bisa hilang kalau kita tidak bisa menjaga lisan kita. Apapun kebaikan kita yang kita lakukan, yang kita sebutkan tadi, atau kebaikan yang tidak disebutkan tadi, semuanya bisa hilang kalau kita tidak mampu menahan lisan kita. Maka kuncinya di sini ini. Kuncinya di mana? Di lisan. Ada seorang yang ahli ibadah itu, rajin sholat, rajin puasa. Tapi dilaporkan, diadukan kepada Rasulullah bahwa sungguhnya dia telah menyakiti hati tetangganya dengan lisannya. Maka jawabannya Rasul itu langsung saja, tanpa ragu, hiya finnar, dia di dalam neraka, gitu aja. Padahal dia rajin sholat, dia rajin beribadah, ahli ibadah, ini bukan ahli maksiat. Tapi karena sering nih lidahnya tidak dijaga ini untuk menyakiti hati tetangganya dan kawan-kawannya, maka langsung saja hiya finnar. Ini sabdanya Nabi, langsung di neraka. Kenapa? Semuanya hilang, semuanya terhapus itu. Maka setelah kita berusaha tadi ya mencari mana ini jalan surga saya ini. Nah, mana jalan surga. Jadi setelah itu kita perhatikan lisan kita. Jangan sampai sudah berjalan, sudah capek berjalan, sudah keringat ya. Sudah banyak amalannya, tiba-tiba kalau ini tidak bisa dijaga, semuanya itu bisa menjadi haba'an mansura. Nah, terbang tanpa tersisa itu. Nah, diambil oleh orang. Kenapa? Ya karena kalau kita menggibah orang, kita menzalimi orang, menghina orang, maka pahala sholat kita itu bisa pindah kepada orang yang kita hina itu. Nah, jadi pahala kita itu berkurang. Ibaratnya ini transfer pahala, ya kan? Transfer pahala. Nah, kira-kira kalau misalnya yang ditransfer uang kita di rekening itu, kalau setiap kita menggibah orang, secara otomatis uang di rekening kita itu berpindah. Satu kali gibah 100.000. Kira-kira masih mau ngomong atau tidak? Nah, ini dikunci rapat-rapat ini, takut uangnya hilang itu, takut minus malah. Nah, uangnya sisa dikit, malah sering menggibah. Tapi ini bukan tentang transfer uang, lebih daripada uang itu. Yaitu pahala itu lebih berharga daripada uang. Kalau uang kita tidak mau transfer, kenapa kita dengan sukarela itu, bahkan dengan ketawa-ketawa kita transfer pahala kita itu. Kita yang capek, orang yang dapat pahalanya. Maka nasihat yang terakhir, jangan beramal untuk orang lain. Paham maksudnya? Jadi kita yang kerja, kita yang sholat, tapi pahala sholat kita untuk orang. Kenapa? Kita yang hina dia. Nah, kita yang puasa, kita yang lapar, kita yang haus, tapi pahala puasa kita untuk orang lain. Maka jangan sampai 20 tahun ini kita hanya beribadah untuk orang lain, sehingga kita dilemparkan ke dalam api neraka. Karena apa? Amal kita diambil oleh orang lain, dosa orang lain kita dapatkan. Nauzubillah min dzalik. Nah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Nakhtatim bi doa kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Syukran wa barakallahu fikum. Ilaikum minni atyabut tahiyya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.